warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernadette Korois dengan NPM 0434211015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai satwa yang dilindungi di Indonesia yang saya ambil ketam kelapa atau dengan nama latin Virgus latro. Ketam kelapa juga disebut sebagai kepiting kenari, sejenis umang-umang yang sangat maju secara evolusi. Hewan ini dikenal karena mempunyai kemampuan yang unik, bisa mengupas buah kelapa menggunakan capitnya. Ketam kelapa ini hidup di habitat pesisir tropis dan saat ini berstatus dilindungi, namun masih diburu untuk dikonsumsi manusia maupun dijual belikan manusia. Di sini ada 4 pembahasan yang saya bahas tentang ketam kelapa. Yang pertama, peraturan terkait ketam kelapa yang dilindungi. Yang pertama, SK Menteri Kehutanan nomor 12 tahun 1987 yang menetapkan kepiting kenari sebagai satwa yang dilindungi karena habitatnya yang terbatas dan peran pentingnya dalam ekosistem. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang juga dimasukkan kepiting kenari ke dalamnya. Dan yang ketiga, peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 106 yang menegaskan status perlindungan kepiting kenari dan mengatur pemanfaatan secara terbatas. Dan yang keempat, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 057 tahun 2017 yang mengatur pemanfaatan kepiting kenari sebagai satwa buru secara terbatas di wilayah Maluku Utara dan kota dan syarat tertentu. Yang kelima, Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap perlindungan satwa ini. Yang kedua, studi kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh kawasan konservasi habitat kepiting kenari. Itu ada penangkapan ilegal dan pemburuan berlebihan menjadi ancaman utama yang menyebabkan penurunan populasi kepiting kenari terutama di wilayah Maluku Utara dan sekitarnya. Ukuran tangkap yang semakin kecil menunjukkan tekanan pemburuan yang tinggi, di mana kepiting yang masih muda yang belum matang sudah banyak ditangkap. Selanjutnya, belum adanya kawasan konservasi resmi yang ditetapkan khusus untuk perlindungan kepiting kenari sehingga pengelolaan habitat dan pengawasan penangkapan di alam masih kurang optimal. Dan juga ada pengawasan dan regulasi yang masih lemah sehingga penangkapan ilegal masih terjadi dan pemanfaatan yang seharusnya terbatas sulit dikontrol dengan ketat di lapangan. Minimnya substrat dan vegetasi yang sesuai di beberapa kawasan serta lokasi habitat dekat dengan pemukiman manusia masih menyebabkan kepiting kenari kurang bebas beraktivitas dan berkembang biak secara optimal. Masuk di pembahasan ketiga, peran masyarakat, peran pemerintah, dan peran akademisi. Peran masyarakat. Masyarakat lokal dilibatkan dalam program penangkaran berbasis kelompok untuk menggantikan nilai ekonomi dan penangkapan langsung di alam. Melalui penangkaran, masyarakat tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mengembangkan atraksi wisata seperti kegiatan adopsi dan pelepasan kepiting kenari yang dapat meningkatkan pendapatan alternatif tanpa merusak populasi satwa ini. Yang kedua, peran pemerintah. Pemerintah melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal. Namun, masih ada tantangan di lapangan terkait penangkapan ilegal yang harus dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga edukasi dan pengawasan terus harus ditingkatkan. Dan yang terakhir, peran akademisi. Akademisi melakukan riset dan kajian terkait biologi, ekologi, dan reproduksi. Ada juga potensi penangkaran kepiting kenari untuk mendukung upaya konservasi berbasis ilmiah. Ke pembahasan terakhir, pengelolaan habitat yang disarankan agar kepiting kenari tetap lestari. Itu pertama, mengelola morfologi pantai agar tetap landai dan terlindungi dari gelombang besar seperti adanya pulau-pulau kecil di depan pantai. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat lokal untuk menjaga habitat dan tidak melakukan penangkapan berlebihan, serta melibatkan masyarakat dalam mengelola habitat dan konservasi secara berkelanjutan. Yang ketiga, mengurangi gangguan dari aktivitas manusia dengan mengatur jarak antara habitat kepiting dan pemukiman. Karena populasi dan ukuran kepiting cenderung lebih baik di lokasi yang jauh dari aktivitas mereka. Dan yang terakhir, dengan menerapkan pengelolaan habitat yang terintegrasi seperti ini, diharapkan populasi kepiting kenari dapat terjaga dan lestari, mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir, nilai ekonomi lokasi secara berkelanjutan. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.